Ibu pulang setelah dimakamkan. Tiba-tiba warga desa Jati dihebohkan dengan berita kematian seorang wanita muda yang masih berusia 35 tahun. Semua tak menyangka bahwa Arumi telah berpulang secepat itu. Padahal warga sebelumnya melihat Arumi segar bugar dan masih beraktivitas seperti biasa. Warga berbondong-bondong datang untuk melayat ke rumah besar milik Arumi. Isak tangis keluarga membuat melayat ikut larut dalam suasana duka. Bahkan mereka mengenang almarhumah semasa hidupnya yang dikenal suka bergaul. "Arumi, kenapa kamu tinggalkan Mamas?" Tato mencak-mencak tak menentu. Lia tak terima dengan kepergian Arumi yang bagai mimpi baginya. Baru 3 jam yang lalu Arumi duduk bercengkrama bersama Tato. Tiba-tiba Arumi mual dan muntah darah. Kejang-kejang Den tak sadarkan diri. Tato memanggil dokter yang tinggal di desa sebelah untuk memeriksa kondisi istrinya. Namun takdir berkata lain. Arumi sudah tiada. Mengapa Arumi harus pergi begitu saja? Iya, betul. Sungguh tidak masuk akal. Apakah mungkin dia menjadi korban guna-guna? Para wanita yang datang untuk menyampaikan belasungkawa berbisik satu sama lain di sekitar jenazah Arumi. Anggota pengajian satu persatu mulai berdatangan dari desa tersebut. Mereka mulai membacakan surah Yasin. Sementara itu, Tato masih memelukmu istrinya yang sudah tak bernyawa sambil menangis. "Arumi sayang, bangkitlah, jangan tinggalin Mamas. Dan Arini masih kecil. Anak kita masih sangat kecil," ucap Tato dengan sedih. Tiba-tiba, dari arah yang tak diketahui, seekor kucing hitam muncul dan melompati tubuh Arumi. Semua orang berteriak kaget, termasuk Karyo yang mundur menjauhi tubuh istrinya. Jantung Tato berdetak kencang dan dia tampak syok sambil memegangi dadanya. "Astagfirullah, dari mana kucing itu datang?" seru seorang pelayat sambil menepuk dada. Yang aneh, kucing itu berlari ke arah kamar Arumi. Seorang kerabat Tato mencoba mencari kucing hitam tersebut di dalam kamar, namun tidak menemukannya. "Di mana kucingnya?" tanya seseorang saat Siswanto keluar dari kamar. Siswanto, seorang kerabat dekat Tato, mengangkat bahunya. Semua orang merasa ketakutan. Beberapa orang memutuskan untuk pulang lebih awal, sehingga hanya tersisa beberapa orang yang masih membacakan surah Yasin. "Ini pertanda buruk," komentar seseorang. "Jangan khawatir, tidak ada yang perlu ditakutkan." Wahyudi mencoba meredakan suasana. Dia kembali ke halaman rumah bersama para pelayat lainnya. Arumi, Tato kembali mendekati tubuh istrinya. Namun, tiba-tiba Tato merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh istrinya. Dia mundur dan menatap tubuh istrinya yang ditutupi oleh kain jarik panjang. Tubuh Arumi tiba-tiba bergetar hebat, membuat semua orang ketakutan dan berlari keluar. Hanya Karyo yang masih berada di sana terpaku. Arumi bangkit duduk dengan posisi berselonjor. Matanya tampak sangat kosong. Tato, yang masih sendirian di dalam ruangan, terpaku dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Meski hatinya berteriak ketakutan dan ingin lari keluar rumah, tubuhnya seolah-olah tidak membiarkannya. Arumi tersenyum sinis. Kemudian tubuhnya jatuh lagi. Itu saat Tato mulai berteriak. Dia segera berlari keluar, meninggalkan tubuh istrinya sendirian di dalam rumah. "Ibu!" Seorang gadis kecil berusia 7 tahun berteriak dari balik pintu kamar. Dia keluar dan duduk di samping tubuh ibunya. Orang-orang hanya berani mengintip dari pintu utama. "Ibu tadi bangun." "Pak," ucap Arini dengan polos. "Ibu sudah tidak ada lagi." "Arini," jawab Karyo dengan suara serak. Arini menggeleng, menolak menerima kenyataan tersebut. Kematian ibunya yang begitu mendadak dan rasanya seperti mimpi bagi Arini. Sejak tadi, dia hanya berada di dalam kamar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ibunya masih hidup. Ada apa ini? Kenapa semua orang di luar? Kiai Ramdan menerobos kerumunan orang yang berdesak-desakan di depan pintu, ingin melihat kondisi tubuh Arumi. "Arumi tadi bangkit, Kiai," jawab seseorang. "Bagaimana bisa?" Kiai Ramdan tampak bingung. "Ya Kiai, istri saya bangkit lagi setelah dilewati oleh kucing hitam," kata Karyo. "Astagfirullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kami juga tidak tahu, Kiai." "Baiklah, mari kita urus jenazah ya sebelum waktu asar. Takutnya kalau ditunda-tunda jadi malam." "Apa tidak masalah, Kiai? Kenapa harus masalah? Jenazah sudah dalam posisi yang seharusnya." Kiai Ramdan melirik ke arah jenazah. Satu persatu warga mulai membubarkan diri. Beberapa orang duduk di halaman, sementara yang lain kembali masuk ke dalam rumah. Tat kembali masuk dan duduk bersama anaknya di samping tubuh istrinya.
Hanya beberapa orang saja yang mau membaca Yasin sambil menunggu jenazah akan dimandikan. Gosok lipatan tubuhnya dengan lembut. Instruksi syariah orang yang biasa memandikan jenazah di desa mereka. Astagfirullah, Bu Sarti. Kenapa ini berdarah? Tanya seorang wanita yang membantu Sarti membersihkan bagian kemaluan. Ya Allah, Sartiah terkejut saat melihat darah mengalir tanpa henti. Panggil Tato, perintah Sartiah kepada rekannya. Dia ingin tahu apakah Arumi sedang menstruasi sebelum meninggal. Tak lama kemudian, Tato datang. Pria itu tidak mengerti kenapa dia dipanggil ke ruangan itu. Apakah almarhumah sedang menstruasi sebelumnya? Tanya Sartiah. Sejauh yang saya tahu, tidak. Ada apa? Balas Karyo dengan pertanyaan. Tidak, baiklah kalau begitu, kata Sartiah, seolah-olah meminta Ato untuk keluar, ataupun keluar. Membiarkan mereka memandikan tubuh istrinya. Tubuh Arumi kembali diberi air secara perlahan, dan setelah itu siap untuk dikafankan. Arini menatap ibunya dengan tatapan sedih. Saat kain kafan telah sempurna menutupi tubuh Arumi, anak dan suaminya diminta untuk mencium jenazah untuk terakhir kali sebelum disalatkan. Namun, Arini dengan tegas menolak. Dia bersikeras tidak mau mencium jenazah ibunya untuk terakhir kali. Ayo nak, pinta Tato. Tidak, ibu masih hidup Pak. Kenapa harus menciumnya seperti itu? Biarkan saja Tato. Arini masih syok. Si Suwanto mencoba menenangkan. Tato memahami. Hanya dia dan kerabat dekatnya saja yang memberikan ciuman terakhir pada jenazah istrinya. Jenazah Arumi diletakkan di atas tandu dan ditutupi oleh kerangka besi yang dilapisi kain hijau yang disebut keranda. Aroma daun pandan dan beberapa bunga yang dirangkai di atas keranda mulai menghilang dari dalam rumah, seiring dengan dibawanya keranda itu keluar untuk disalatkan di masjid. Arini dan neneknya tidak ikut mengantar jenazah. Dia hanya duduk di pangkuan makyem, menerima tamu belasungkawa yang terus berdatangan. Kami ikut berduka cita atas meninggalnya menantu makyem, ucap orang-orang ketika menyapa makyem. Wanita berusia 80 tahun itu hanya mengangguk. Dia merasakan kesedihan yang sama dengan Tato, menantu yang selama ini telah merawatnya. Dia merasa terkejut bahwa menantunya yang selalu merawatnya telah pergi begitu saja. Sementara dia yang sering sakit masih bertahan hidup. Memang, tak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Mak, ini kain bekas pemandian Arumi tadi. Setelah kering, kuburkan saja, jangan disimpan di rumah, kata Sartiah. Baik Sartiah, terima kasih. Letakkan saja di ember cucian yang ada di kamar mandi sana, balas Makyem. Baik Mak. Sartiah segera pergi ke belakang. Seorang secara perlahan mendekat ke Makyem. Ke telinga Makyem, ingin menyampaikan sesuatu. Mak, sebenarnya Arumi masih hidup, bisik orang berkerudung hitam itu. Mendengar hal itu, Makyem terkejut dan melotot tajam. Jangan sembarangan bicara. Jenazahnya dilewati kucing hitam. Itu berarti dia akan bangun lagi. Mak, tahu gak? Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Makam Arumi harus dijaga selama 40 hari. Lanjut orang tersebut. Mak, jangan mengabaikan hal seperti ini, kata orang itu. Tetapi Makyem tidak mau mendengar lagi. Dia memalingkan pandangannya ke tempat lain. Orang yang berbicara dengan Makyem hanya bisa menghela napas dan duduk bersama orang lain. Langit mulai ditutupi oleh kabut putih yang tebal. Karyo menatap ke atas, merasakan butiran hujan mulai jatuh di wajahnya. Jenazah belum ditempatkan di liang lahat. Cepat, mari kita kuburkan sebelum hujan turun, teriak Kiai. Tato turun bersama dua warga lainnya yang membantu mengantar jenazah Arumi ke pemakaman desa. Dia menyambut istrinya dari bawah dan membantu menempatkan jenazah menghadap ke kiblat. Setelah itu, mereka kembali naik. Hujan tiba-tiba turun dengan deras. Beberapa orang yang ikut mengantar memilih untuk pulang lebih dulu. Cepat Gali, perintah Kiai itu sambil mengusap wajahnya yang sudah basah. Liang lahat mulai basah dan kain kafan sudah kotor. Tepi tanah tergerus oleh hujan. Jenazah yang awalnya miring ke kanan, kini berubah posisi dan terbaring telentang. Astagfirullahalazim, seru semua orang. Bagaimana ini Kiai? Kenapa aneh sekali begini? Tanya seorang warga yang sudah basah kuyup. Cepat turun lagi. Betulkan posisi jenazah seperti semula, perintah Kiai itu. Aduh, Kiai, airnya sudah menggenang begitu. Takut tanahnya longsor. Kalau begini, saya bisa saja ikut terkubur bersama jenazah Mbak Arumi. Keluh pria jangkung itu. Turut, cepat lakukan. Biasanya kamu yang mengurus hal seperti ini. Kiai, bukan masalah itu. Seumur hidup saya menggali kuburan tidak pernah ada kejadian seperti ini. Lihat itu, tunjuk turut ke arah dalam liang lahat.
Kiai melirik Tato yang tampaknya sengaja diam, menghindar. Namun, tanpa disengaja mereka berdua bertukar pandangan. Dan Kiai meminta Tato untuk turun dan membetulkan posisi jenazah istrinya. Tato, cepat turun. Tato sebenarnya tidak berani. Namun sebagai suami, dia juga tidak bisa hanya diam saja. Dengan cepat, Tato melompat ke bawah dan hampir menginjak kaki jenazah. Wajahnya sudah penuh dengan lumpur. Dia berjuang keras untuk memiringkan jenazah istrinya ke kanan. Setelah itu, dia berdiri dan meminta orang di atas untuk membantunya naik. Turut, saya mau naik, seru Tato yang sesekali mengusap wajahnya. Turut dan beberapa orang berdiri di tepi liang, mengulurkan tangan ke bawah. Ketika Tato hendak meraih tangan Turut, dia merasakan sesuatu yang bergerak menyentuh kakinya. Orang-orang di atas segera mundur, tahu menoleh ke bawah. Dia gemetar ketakutan melihat jenazah istrinya kembali dalam posisi telentang. Kiai, bagaimana ini? Tanya Tato dengan suara gemetar. Kiai, ini sangat aneh. Kenapa jenazah kembali telentang begitu? Tanya salah seorang pelayat sambil terkejut menatap ke bawah. Sementara itu, hujan semakin deras dan hampir menenggelamkan jenazah Arumi dengan air keruh. Kiai juga tampak bingung. Dia meminta Turut untuk turun dan membantu Tato di dalam liang. Ya Allah, Deh, kenapa bisa begini? Gumam Tato menatap jenazah istrinya. Turut yang sudah turun berusaha sebaik mungkin untuk menjaga jenazah tetap dalam posisi miring. Meski tanah tergerus oleh hujan sedikit demi sedikit. Setelah memastikan jenazah tidak telentang lagi, mereka berdua kembali naik ke atas. Mereka mengubur jenazah dalam liang lahat hingga tertutup sempurna dan membentuk gundukan di atasnya. Papan nisan pun siap untuk ditancapkan sebelum meninggalkan makam istrinya. Tato menaburkan bunga setelah doa dibacakan oleh Kiai dan mengusap-usap papan nisan itu dengan wajah tertunduk sedih. Dia merasa lemah karena mulai malam ini dia akan merasakan kehampaan tanpa tawa dan candaan Army seperti sebelumnya. Bagaimana aku bisa sendirian tanpamu, Dek? Arini juga masih belum bisa menerima kepergianmu yang begitu cepat. Aku tidak tahu kenapa harus tiba-tiba seperti ini. Aku bahkan masih belum bisa percaya Adek pergi meninggalkan kamu, ucap Tato dengan suara tercekat. Tato, tidak baik meratap terlalu lama. Sebaiknya kamu pulang. Di sana ada anakmu yang juga membutuhkanmu, ujar Kiai itu. Kiai, ini malam Jumat Kliwon kan? Biasanya makam ini harus dijaga, celetuk Turut. Iya, sahut yang lain yang masih menemani Tato. Tidak usah, lihat hujannya akan berlanjut sampai besok pagi. Mana mungkin ada orang jahat yang akan menggali kuburan ini. Ayo, kita pulang, ajak Kiai itu. Turut membantu Tato untuk berdiri dan meninggalkan pemakaman desa itu yang terletak di pinggir hutan. Ceklah, petir menyambar di langit yang gelap. Hujan terus mengguyur tanpa henti dan udara dingin semakin menusuk tulang. Malam pertama setelah kematian Arumi hanya didatangi oleh beberapa tetangga yang turut berduka di rumah. Hanya tetangga sebelah kiri dan kanan saja, dan mereka baru saja pulang. Kini, hanya Tato yang ditinggalkan sendirian, duduk termenung di meja makan. Dia menopang dagunya dengan satu tangan, sementara siku tangannya bersandar di meja. Tato, Arini tidak mau tidur. Tiba-tiba Makien muncul, menyentuh bahu Tato. Pria itu hanya menarik napas dalam-dalam dan menurunkan tangannya. Tato hanya bisa menundukkan kepala dengan sedih. Tato, kamu masih punya Arini. Urus dia, ucap Makien lagi. Aku merindukan Arumi. Mak, aku masih tidak bisa memahami kenapa dia bisa meninggal secepat itu. Air mata Tato mulai mengalir lagi. Meski area sekitar matanya sudah bengkak dan terasa berat, hidungnya juga tersumbat, membuatnya sulit bernapas. Namun, dia tidak peduli akan hal itu. Hatinya masih belum bisa menerima kenyataan. Nek, di mana ibu? Arini datang ke meja makan dengan mata yang sayu. Biasanya pada jam seperti ini, Arumi sudah biasa mendongeng untuk Arini di kamar, bahkan sampai membuatnya tertidur. Makien menatap Tato yang tampak bingung. Tato sibuk dengan kesedihannya. Dia merasa sangat kehilangan tanpa kehadiran Arumi di sisinya. Ayo tidur sama nenek, bujuk Makien. Arini menggelengkan kepala. Dia masih tetap bersikukuh, hanya mau ditidurkan oleh ibunya saja seperti biasa. Ibu, Arini merengek sambil mengucek mata. Suaranya yang nyaring membuat Tato bangkit dan memukul meja makan. Brak! Tatapan mata Tato yang tajam mengarah ke anaknya. Arini tidak mau mengangkat wajahnya untuk melihat ayahnya. Ibumu sudah tiada. Tato, Arini itu masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan hanya memikirkan dirimu saja. Bukannya membujuk, kamu malah membentaknya, ucap Makien.
tidak terima cucunya dibentak oleh anaknya sendiri. Tato mengacak-acak rambutnya kemudian pergi ke kamar. Makien menarik tubuh mungil Arini untuk dipeluknya. Malam ini tidur sama nenek ya, bujuk Makien lagi. Tidak ingin menyerah meski dia sadar sulit meyakinkan cucunya itu. Aku mau ibu, bapak jahat, ucap Arini dengan sedih. Makien bingung harus menjelaskan bagaimana pada Arini bahwa ibunya sudah tiada dan tidak mungkin kembali lagi. Enduk, Arini anak pintar kan? Ibu meminta nenek untuk menjaga Arini karena ibu ada urusan. Urusan apa? Nek, kenapa belum pulang juga? Yang tadi sore itu bukan ibunya Arini kan yang dibawa pakai tandu? Arini mendongak menatap Makien yang tampak sedang berpikir. Arini, ibu sudah pergi menghadap Tuhan. Kita harus ikhlas. Kalau ditangisi nanti ibu di sana tidak akan tenang. Butuh kesabaran ekstra untuk membujuk Arini yang memang sangat dekat dengan ibunya. Kapan ibu balik, Nek? Ibu tidak akan kembali. Ia akan kembali kalau Arini jadi anak yang baik dan nurut sama nenek. Nah, sekarang kita tidur ya. Sudah larut malam. Bujuk Makien pelan-pelan. Tanpa menjawab atau mengangguk, Arini patuh mengikuti neneknya yang menuntunnya masuk ke dalam kamar. Arini berbaring sambil memeluk guling. Makien juga ikut tidur di samping Arini sambil mengusap-usap punggung cucunya. Pukul 1 dini hari, langit tampak gelap setelah hujan deras. Suasana desa Jati tampak sangat menyeramkan. Suara hewan malam membuat bulu kuduk berdiri. Dan lolongan anjing liar dari arah hutan membuat orang-orang yang masih begadang merasa takut. Hanya beberapa orang yang memang dijadwalkan berjaga malam ini. Anjing itu terus-menerus melolong, membuatku merinding, kata seorang pemuda yang ikut berjaga malam sambil memegang kartu remi. Iya, apalagi istri Tato meninggal tadi siang. Lagi pula ini malam Jumat, sahut temannya sambil mengusap-usap lengan. Ayo, main kartu lagi. Gutul, sekarang giliranku. Jangan curang. Mereka bertiga asik membunuh waktu dengan bermain kartu di pos ronda. Kok kayak bau menyan ya? Celetuk salah satu di antara mereka. Iya, yang lain juga mulai sadar dan melihat ke sekeliling. Wey, aku menang. Pemuda bernama Gutul itu bangkit bersemangat. Tiba-tiba lampu pijar di pos ronda padam. Mereka melihat ke kiri kanan. Lampu di teras rumah warga masih menyala. Apa bola lampunya putus ya? Tanya Gutul pada kedua temannya. Masa sih? Ini baru diganti seminggu yang lalu loh. Senter mana senter? Gutul meraba mencari senter di balik sudut pos kamling itu. Tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu yang terasa dingin dan teksturnya sangat lembut. Tapi dia sadar itu adalah tangan seseorang. Perlahan Gutul mengangkat wajahnya hingga beradu pandang dengan seseorang yang ada di balik pos kamling itu. Gutul menelan ludah. Mulutnya terbuka lebar ingin berteriak. Namun, sosok di hadapannya dengan wujud menyerahkan membuat nyali Gutul lenyap seketika itu juga. Gutul di mana? Tanya seorang temannya tanpa melihat ke belakang. Gutul beringsut mundur pelan-pelan lalu turun dari pos jaga itu dan lari tunggang-langgang ke rumahnya. Hei Gutul, ada apa? Teman Gutul merasa heran. Kenapa sih Gutul? Yang satunya lagi menggerengit. Kemudian menoleh ke belakang hingga tampak sosok berwajah pucat dengan ekspresi datar berdiri di balik pos kamling itu. Sontak saja ia menggigil ketakutan sampai tak sadar terkencing dalam celana.